Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang present perfect tense. Apa sih itu present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai atau telah terjadi di masa lalu maupun di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian, present perfect tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa, kejadian, atau perbuatan yang terjadi dan masih ada hubungannya dengan waktu sekarang. Biasanya, hal itu ditandai dengan keterangan already, since, for, till now, recently, dan lain-lain. Kemudian, present perfect tense ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, present perfect tense verbal. Yang kedua, present perfect tense nominal. Yang pertama, present perfect tense verbal ini adalah sebuah tenses yang digunakan dalam menjelaskan sesuatu perbuatan atau peristiwa yang telah selesai dikerjakan atau yang telah terjadi. Selain itu, present perfect tense ini juga digunakan untuk menceritakan suatu pengalaman hidup serta kegiatan atau yang telah dikerjakan atau yang telah terjadi di masa lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus dari present perfect tense verbal. Namun, sebelum saya jelaskan, di sini saya akan memberitahu bahwa ketika kita akan membuat kalimat dari present perfect tense verbal ini, kalimat tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat positif atau arimatif, yang kedua kalimat negatif, yang ketiga kalimat tanya atau interrogatif. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan penggunaan subjek dan auxiliary. Subjek itu ada I, you, they, we, she, he, it. Ketika kita akan membuat kalimat menggunakan have, itu subjek yang digunakan I, you, they, and we. Ketika kita akan membuat kalimat menggunakan has, subjek yang digunakan itu she, he, dan it. Kemudian saya akan menjelaskan rumus dari present perfect tense verbal ini. Ketika kita akan membuat kalimat positif, itu rumusnya yang pertama ada subjek, kemudian ditambahkan auxiliary verbs, itu yang saya jelaskan tadi ada have atau has. Kita menggunakan salah satu dari have atau has tersebut. Ditambahkan past participle, itu kita menggunakan verb ketiga. Kemudian ketika kita akan membuat kalimat negatif, itu yang rumus yang pertama ada subjek, kemudian ditambahkan auxiliary verbs. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan has atau have, ditambahkan not, kemudian ditambahkan past participle verb atau verb ketiga. Kemudian ketika kita akan membuat kalimat tanya atau interrogatif, itu rumus yang pertama kita menggunakan auxiliary verbs. Yang seperti saya jelaskan tadi, kita menggunakan has atau have, ditambahkan subjek, kemudian ditambahkan past participle, kita menggunakan verb ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kalimat yang saya buat berdasarkan rumus yang telah saya jelaskan tadi. Kalimat yang positif saya menggunakan subjeksi. Ketika saya menggunakan subjeksi, berarti otomatis saya menggunakan has, bukan yang have. Jadi kalimatnya she has watched a movie. Itu ketika kita membuat kalimat negatif itu kan ditambahkan not. Jadi kalimat saya she hasn't atau she has not watched a movie. Kemudian kalimat yang tanya atau interrogatif itu yang pertama auxiliary verb-nya dulu. Kita memilih has atau have. Jadi kalimatnya has
She watched a movie. Apakah dia telah menonton film? Kemudian, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang present perfect tense nominal. Present perfect tense nominal merupakan tenses yang tidak digunakan kata kerja. Dia tidak dapat menggunakan kata kerja, akan tetapi menggunakan kata benda, kata sifat, dan juga kata keterangan. Rumus dari present perfect tense nominal adalah ketika kalimat positif itu kita pertama menggunakan subjek, ditambahkan have atau has, ditambahkan been, kemudian ada adjective atau noun atau adverb, ditambahkan for atau signs. Ketika kalimat negatif itu yang pertama ada subjek, ditambahkan have atau has, ditambahkan not, ditambah been, ditambah adjective atau noun atau adverb, ditambahkan for atau sign. Kemudian kalimat yang interrogatif itu yang pertama kita menggunakan have atau has, ditambahkan subjek, ditambahkan been, ditambahkan adjective atau noun atau adverbs, ditambahkan for atau sign. Selanjutnya saya akan menjelaskan kalimat yang saya buat. Kalimat positifnya ada you have been sleepy since yesterday. Kamu sudah mengantuk. Kalimat negatifnya you have not been sleepy since yesterday. Kalimat interrogatifnya have you been sleepy since yesterday? Sekian penjelasan materi dan contoh kalimat tentang present perfect tense, yang mana present perfect tense ini dibagi menjadi dua, yaitu present perfect tense verbal dan present perfect tense nominal.